Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, saya kenalkan, saya di sini mengajak teman-teman, saudara, apalagi ya, sini ya, sahabat saya yang luar biasa ya. Beliaunya adalah mohon di open videonya Bu Kinanti biar teman-teman mahasiswa bisa berkenalan ya. Ini kurikulum vitae-nya beliaunya. Nah ini Bu Kinanti Sulinadi. Jadi beliaunya ini ya, beliaunya adalah apa ya istilahnya praktisi yang luar biasa ya. Jadi pencerahan Nusantara. Intinya beliaunya selalu traveling ya, karena memang hobinya beliaunya adalah traveling. Nah, daripada traveling aja yang selfie gitu, tapi beliaunya mengaplikasikan ilmu kesmasnya. Karena kebetulan S1, S2-nya beliaunya juga di public health juga, di kesehatan masyarakat di Undip. Kemudian S2-nya teman saya, jadi teman seangkatan ya, S2 di Undip. Juga promosi kesehatan, jadi nggak jauh sama rumpunnya public health. Nah ini pengalaman beliaunya, jadi teman-teman yang pengen nanti setelah lulus di pencerahan Nusantara bisa tanya-tanya ke Bu Kinanti atau Mbak Ajo ya, karena beliaunya masih mbak-mbak. Kemudian beliaunya juga sebagai dosen juga di Sintang dan Sidoarjo, kemudian beliaunya di Wahana Visi di Surabaya. Nah sekarang beliaunya juga di Wahana Visi sebagai koordinator program kesehatan ya, tapi di Halmahera Timur. Jadi teman-teman yang juga hobinya traveling plus aplikasi Kesmas bisa tanya-tanya ke beliaunya. Nah, karena di sini kita mau berdiskusi terkait dengan peran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, kemudian konsep sehat dan sakit pada saat Mbak Kinanti ke luar Jawa, karena kan konsep sehat sakit pastinya berbeda ya sama di Jawa dan di luar Jawa. Jadi langsung aja kita persilakan Bu Kinanti untuk menyampaikan pengalaman dirinya. Silakan Bu Kinanti, versi sendiri atau saya yang versi? Sebelumnya izin dulu ya untuk close video karena nge-lag ya, maklum ya ada di Indonesia Timur jadi jaringan terbatas, teman-teman. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi mohon izin di off videonya ya, tapi yang jelas begitulah Mbak Kinanti sangat sangat ramah sekali, karena Indonesia Timur juga orangnya ramah-ramah ya, sangat ramah dan halus karena orang Semarang ya, Jawa Tengah. Oke, silakan Bu Kinanti, waktu dan layar kami persilakan. Oke. Kayaknya Mbak Muti aja ya yang share screen. Oke, siap. Ya, sambil nunggu di share screen, mungkin saya cerita sedikit ya apa yang saya kerjakan di sini. Jadi dari 2018, pertengahan tahun 2018 sampai sekarang, saya bekerja di Halmahera Timur ya. Halmahera Timur tuh di bagian timur Indonesia, di Provinsi Maluku Utara. Kalau teman-teman nggak tahu ya Halmahera Timur tuh di mana gitu. Nah, itu adalah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Nah, Maluku Utara itu posisinya adalah di mana yo? Ya, kita ada di K kecilnya ya, di pulau yang K kecil itulah kami berada gitu. Dan tempat saya bekerja sekarang itu yang saya kasih tanda panah itu di Kabupaten Halmahera Timur. Kalau teman-teman taunya mungkin lebih familiar dengan Pulau K yang besar ya, Pulau Sulawesi. Nah, kami ada di Pulau Halmahera di Provinsi Maluku Utara yang huruf K kecil itu. Next.
Oke, kalau teman-teman bayangkan ya, ini adalah salah satu pemandangan yang ada di sini, bisa diklik aja. Ini adalah salah satu pemandangan yang ada di Indonesia Timur. Nah, kalau teman-teman bayangkan Indonesia Timur tuh keadaannya seperti apa sih gitu kan? Kebanyakan dari kita pasti akan mikir, oh Indonesia Timur tuh cantik gitu ya, masih banyak tempat-tempat wisata yang bagus, alamnya bagus. Saya pun begitu gitu, ketika pertama kali saya sebelum ke sini saya berpikir, oh Indonesia Timur tuh saya akan pergi ke sebuah paradise gitu, tempat yang sangat cantik yang mungkin tidak pernah saya temui di Jawa. Tapi di balik kecantikannya tentu ada berbagai permasalahan gitu, ada berbagai kondisi yang tidak secantik pemandangannya. Nah, ini beberapa hal yang saya kerjakan di sini dengan teman-teman. Yang pertama adalah tentang stunting. Kami menyasar isu stunting. Kemudian yang kedua, kami menyasar pelayanan kesehatan dasar. Nah, di sini tuh yang kami intervensi tuh Posyandu ya, Posyandu dan Puskesmas itu pelayanan yang paling terdepan ya untuk menjangkau masyarakat. Lalu yang ketiga adalah tentang isu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ini agak banyak karena di situ ada air bersih, ada jamban, jadi lebih terkait sanitasi gitu. Sama satu lagi, karena kita situasinya masih pandemi, jadi kami pun di sini juga masih berjibaku gitu dengan pandemi COVID dalam konteks rural area gitu. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi. Kemudian, nah, sebagai orang yang lahir dan besar di Jawa, sekolah di Jawa juga, apalagi Jawa Tengah, bolak-balik ke ibu kota Republik Indonesia yang ada di Jakarta gitu ya. Eh, ini pengalaman keberapa ya? Saya pernah keluar Jawa itu di Sumatera, kemudian ke Kalimantan Barat. Nah, ini adalah pertama kali saya pergi ke Indonesia Timur. Jadi pengalaman saya bekerja di sini memberi saya kesempatan untuk melihat Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Halmahera gitu, belum sampai Papua aja gitu ya. Dan sebelum saya ke timur Indonesia, saya memang banyak mendengar gitu bahwa ada gap antara Jawa dan luar Jawa. Indonesia tuh kayak dibedakan jadi dua gitu ya. Indonesia bagian Jawa dan luar Jawa. Dan memang seperti yang sudah teman-teman dengar gitu, mungkin kalau di UNER ada juga ya banyak mahasiswa yang asalnya dari Indonesia Tengah ke Timur gitu ya. Pasti banyak dengar bahwa persoalan geografis, di situ ada jalan, ada sarana transportasi gitu, kemudian listrik, jaringan internet gitu tuh ya, terus tentang SDM, tentang fasilitas dasar, itu eh, common issue yang banyak didengar. Dan ketika saya di sini saya mengalami langsung gitu ya. Tahun 2020, bayangin ya, Agustus 2020 itu setelah 2 tahun ya, 2 tahun saya di sini, saya melihat ada tiang listrik akhirnya ada di dusun paling jauh yang saya dampingi. Nah, tiang listrik itu belum berdiri ya teman-teman. Tiang listrik itu baru ditaruh aja di jalan gitu. Kabel juga baru ditaruh di jalan. Itu aja saya udah seneng gitu ya. Maksudnya, wah akhirnya dusun ini tuh mau ada listrik gitu. Padahal listrik belum ngalir nih. Tiang belum dipasang gitu. Tapi baru lihat tiang listrik dipasang, ditaruh di jalan aja itu saya udah seneng gitu ya. Itu salah satu cerita yang pengalaman ya yang akhirnya saya ngerti, oh begini ya gap-nya tuh jauh sekali gitu. Terus saya juga ingat pertama kalinya saya berinteraksi dengan anak-anak TK. Nah, ketika di Surabaya kalau main dengan anak TK itu saya sering banget pakai ice breaking lagu Baby Shark itu yang pasti teman-teman udah familiar banget. Nah, saya coba itu di sini dan saya bingung kenapa semua anak-anak diem gitu ya. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka lihat video Baby Shark. Teman bayangin di saat Baby Shark mungkin anak-anak di Jawa udah bosen, udah apal gerakannya di luar kepala, justru di sini mereka baru lihat gitu. Jadi segitunya memang gap itu gitu. Lalu ada lagi tentang kepercayaan. Ada kepercayaan, ada kebiasaan dan juga faktor kekeluargaan yang itu juga menjadi cerita yang menarik gitu ya. Karena kalau di Jawa mungkin kita udah sangat logis gitu. Sementara di sini mereka masyarakat masih sangat
sangat percaya, apa ya, kalau bahasa di sini tuh dibilangnya suanggi, jadi roh-roh jahat, itu masih sangat kental, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang itu dibawa bertahun-tahun dan itu sebenarnya juga bisa jadi penghambat untuk kesehatan mereka, itu juga masih sangat dipegang gitu dan sangat sulit untuk diubah. Begitu juga tentang kekeluargaan. Kekeluargaan di sini artinya peran neneknya nenek gitu ya, atau ibunya ibu gitu, terus mungkin kakeknya siapa, itu lebih didengar daripada, omongan orang-orang yang lebih punya kapasitas gitu. Dan sekarang current issue juga, tentang pandemi, saya melihat ada banyak gap gitu, situasi pandemi di Jawa dengan situasi pandemi di luar Jawa. Baik itu tentang kesadaran, baik itu tentang akses, baik itu tentang banyak lah ya, banyak hal itu, bisa kelihatan terutama di situasi pandemi seperti ini. Lalu, apa yang saya kerjakan? Nah, ini ada beberapa cerita nih yang saya mau ceritakan. Ada beberapa cerita yang menurut saya cukup mengesankan selama saya hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun lebih. Jadi ini adalah dusun yang saya ceritain tadi nih, tiang listriknya baru dikirim. Jadi dusun ini adalah dusun yang paling jauh yang kami dampingi gitu, saya sengaja tutupin memang ya, mukanya orang-orang yang ada di sini. Jadi dusun ini tuh isinya 30 kakak, teman-teman bisa lihat ya rumahnya kayak gini, papan-papan seperti itu ya. Terus mereka benar-benar pinggir pantai, dan yang menarik adalah ini ada dusun yang membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi sekali saya datang di sini, sekali itu juga saya langsung jatuh cinta sama dusun ini. Kenapa? Karena masyarakatnya begitu, apa ya, begitu terbuka gitu. Mereka sangat 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 terbuka gitu dengan orang baru, sangat menerima saya dengan luar biasa dan mereka punya pantai yang sangat indah. Di antara pantai-pantai yang ada di daerah dampingan saya, ini adalah pantai yang paling indah di sini, di dusun ini. Sayangnya sayangnya di pinggir ujung kanan dan pinggir ujung kiri pantai itu, disitulah mereka buang air besar. Semuanya. Karena waktu itu, saya datang ke sini tuh tahun 2000, ini 2019 ya foto ini. Itu tidak ada satupun rumah yang punya jamban. Satu-satu yang punya itu kepala sekolah. Kepala sekolah juga bukan orang situ ya, dia orang dari desa lain dan punya rumah dinas gitu. Selain rumah kepala sekolah tidak ada satupun yang punya jamban. Waktu saya tanya, "Terus mau buang air bagaimana?" Ya itu tadi, perempuan itu di ujung kiri, paling ujung pantai bagian kiri, laki-laki itu di paling ujung pantai bagian kanan. Sementara mereka punya pantai itu sangat bagus, teman bisa lihat ini pasirnya putih ya, makin ke pantai itu makin putih lagi dan makin halus gitu, cantik sekali. Nah, sementara dusun ini punya sejarah wabah diare yang sangat tinggi sampai menelan korban, juga angka stuntingnya tinggi. Hal yang mengherankan saya juga gitu ya, karena dia dekat pantai di mana sumber ikan itu banyak, sayur-sayuran mereka tanam semua organik, nggak kenal pupuk segala rupa, bahan-bahan kimia mereka nggak kenal, tapi angka stuntingnya tinggi. Anak-anak di sana perutnya besar tapi badannya kurus. Nah itu, satu kondisi yang waktu saya datang itu cukup mengetuk mengetuk sekali ya, yang paling mengetuk hati saya di situ. Lalu apa yang kami lakukan di situ, boleh ke slide selanjutnya. Nah, kita coba libatkan mereka, orang-orang ini ya, orang-orang yang minta maaf secara pendidikan, secara apa ya, pengetahuan itu kurang, sangat kurang, kita coba libatkan mereka untuk, ikut pelatihan kader STBM. Bapak yang baju kuning yang ini, yang berdiri di depan rumah itu Pak kepala dusunnya, gitu. Jadi kepala dusun ini kita minta untuk, "Pak, coba tolong kirim orang, 5 orang untuk ikut pelatihan STBM di desa induk." Nah, ibu yang pakai baju hijau itu adalah salah satu Pemdes di desa induknya mereka, gitu ya. Jadi kita, percobaan pertama libatkan mereka, itu pertama kali mereka diundang gitu ya, literally diundang untuk ikut pelatihan. Ada 5 orang dari dusun itu, kita libatkan Dinkes Kabupaten dan fasilitator STBM Provinsi sama sanitarian puskesmas. Kemudian praktek pemicuan dilakukan di dusun itu. Lalu, siapa yang mau berubah, siapa yang terpicu untuk bikin jamban, mereka tanda tangan kontrak sosial.
gitu. Itu pertama kalinya diadakan pemicuan di dusun itu. Lalu next. Boleh. Lagi, setelah tanda tangan kontrak sosial, kami bikin pertemuan. Jadi sebelum bikin jamban, kan memang sebenarnya idealnya kontrak sosial tanda tangan mereka bangun swadaya ya, benar-benar swadaya, semua dari dananya mereka gitu kan. Tapi kita lihat masyarakat di sini secara ekonomi juga sangat kecil ya, karena mereka cuma bergantung di kopra. Sementara harga kopra waktu itu lagi turun bebas gitu, 1 kilo cuma dihargain 2.000. Beda jauh dengan Ternate yang sampai 7.000, 8.000 gitu ya. Di Haltim cuman waktu itu cuman harga 2.000 tuh udah bagus, bahkan sampai ada yang kena 1.500 gitu. Jadi kita mikir nih kalau gini nungguin mereka punya duit nggak jadi-jadi. Akhirnya kita bantu fasilitasi beberapa material. Nah, di gambar yang kertas coklat ini adalah desain jamban yang paling sederhana. Jadi kita sampaikan di pertemuan itu apa yang bisa organisasi kami bantu gitu. Organisasi kami bantu material sampai ada kloset. Jadi bikin septic tank ya, ada dua lubang, satu untuk kotoran, satu untuk air resapan. Lalu terserah mereka, kalau itu udah jadi terserah mereka untuk bangun dindingnya mau kayak gimana, atapnya mau kayak gimana tuh terserah mereka. Nah, di sini kita jabarkan nih desainnya, terus materialnya apa, kemudian apa yang bisa dibagi. Jadi ada pembagian peran dan partisipasi. Masyarakat punya apa, kami bisa bantu apa. Nah, karena itu baru pertama kali untuk mereka, maka ada proses trial and error memang dalam baik itu pembuatan septic tanknya atau pembuatan klosetnya. Jadi kalau mau beli, ini kan dari Boys ya, atau dari mall ya. Saya nggak tahu ya kok di Jawa istilahnya apa, cincin sumur mungkin kalau bahasa Indonesianya. Nah kalau beli jadi tuh harga 350.000 satu biji itu. Sementara belum termasuk ongkos kirim, dan sementara desa itu cukup jauh gitu dari tempat untuk beli itu ya. Jadi kita fasilitasi cetakan. Cetakan kita taruh di sana, terus dorang cetak sendiri, termasuk klosetnya juga cetak sendiri. Nah, karena baru pertama kali, akhirnya banyaklah itu error-error ya waktu, terutama waktu bikin kloset gitu, karena mereka pakai pasir pantai gitu yang ternyata butuh treatment khusus gitu untuk mencetak dengan pasir itu. Saya juga baru tahu, ini juga jadi pembelajaran gitu buat saya. Nah, akhirnya setelah trial and error sekian kali, berhasillah mereka ini punya jamban. Kita bisa lihat ya di foto-foto selanjutnya. Nah, ini Pak Dusun ini orang kuncinya. Jadi Kak, dengan Pak Dusun ini kita akhirnya sama-sama belajar ya. Tadinya awalnya cetak mangkok itu teman-teman. Mangkok yang di lubang itu sampai 6 kah 8 kali gitu. Jadi sampai habis 2 sak semen hanya untuk trial bikin mangkok tuh yang bener campurannya seperti apa gitu. Nah, kalau buat saya ini definisi romantis gitu ya, karena Pak Dusun dibantu istrinya, mereka cetak kloset untuk semua warga yang mau bikin. Jadi waktu itu dari sekian yang tanda tangan kontrak sosial yang berkomitmen untuk menyediakan material itu ada 6 kakak. Nah, akhirnya Pak Dusun ini yang cetak klosetnya, 6-6-nya beliau yang cetak kan, dibantu sama istrinya, dibantu sama anaknya yang udah pemuda gitulah ya. Akhirnya jadi 6-6-nya. Kemudian, nah ini dia gambar jadinya, bisa dilihat ya senyumnya Pak Kepala Dusun, seneng akhirnya udah jadi, dan ini di samping itu yang baju merah itu adalah salah satu warga yang akhirnya pakai. Nah, ini ini kan klosetnya yang warna merah itu. Saya kemarin nyari fotonya lupa nyimpen di mana, dia bikin dindingnya tuh masih awal-awal tuh masih bikin pakai ini, apa namanya, spanduk bekas kampanye gitu, sama bambu-bambu gitu, terus atapnya dari daun-daun gitulah, pokoknya bener-bener caranya mereka lah ya, tapi yang penting mereka jadi punya tempat yang aman untuk buang air besar. Next. Nah, ini di desa yang lain, teman-teman bisa lihat ya, kalau yang punya uang agak cukup banyak, mereka belah papan, dari ini ya, dari pohon kelapa, terus buat papan-papan gitu, terus beli kayu untuk bikin dindingnya, gitu. Dan ini waktu itu saya pakai ibu ini sebagai model untuk jadi media. Ini ya, kasih tulisan, "Saya bangga punya jamban sendiri." Karena memang waktu itu ngobrol sama ibunya, ibunya bilang dia bangga gitu, karena dia berhasil setelah sekian lama gitu tinggal di situ, dia akhirnya berhasil punya jamban sendiri. Next. Nah, itu tadi cerita tentang ini ya, tentang perubahan perilaku buang air besar.
Lalu cerita yang selanjutnya adalah tentang stunting, karena tadi isu stunting saya sebutkan di awal ya. Sekali lagi gitu, hal yang buat saya heran adalah di sini banyak banyak ikan, banyak sayur-sayuran gitu, tapi angka stuntingnya tinggi sekali. Ini saya tinggal di ibu kota kecamatan yang puskesmasnya dari 4 puskesmas yang saya dampingi ini adalah puskesmas yang menurut saya paling baik ya. Itu saja, daerah yang seperti ini saja, dari 10 desa, semuanya persentase stuntingnya di atas 20%. Jauh lebih tinggi daripada standar nasional ya. Bahkan ada desa yang angka stuntingnya sampai 44%. Ini saya sakit kepala banget waktu memegang programnya presentasi waktu lintas sektor di puskesmas ya. Saya samarkan nama puskesmasnya. Itu lintas sektor terakhir Desember 2020. Kemudian kami juga lakukan outcome monitoring dan ditemukan bahwa frekuensi sama variasi makan badutanya itu rendah. Jadi mereka cuma makan ikan sama nasi, ikan sama sagu gitu ya, nggak makan kacang-kacangan, nggak makan sayur buah seperti itu. Terus sehari cuma makan 1 kali, 2 kali, lebih banyak minum susu kayak gitu-gitu. Jadi yang saya analisa, oh mungkin itu kali ya yang berkontribusi ke tingginya angka stunting yang ada di desa-desa yang ada di sini gitu. Next, nah akhirnya kami coba pendekatan PMBA. PMBA itu pemberian makan untuk bayi dan anak. Intervensinya lebih khusus ke ibu hamil ya, ibu hamil dan anak baduta. Jadi kita latih kader, latih nakes juga untuk jadi konselor PMBA. Nah, akhirnya setelah pelatihan sekian lama, kita dorong juga kemitraan dengan Dinkes ya, gimana caranya ya Bu, dikasih target atau gimana lah nakes-nakes itu. Jadi akhirnya mereka melakukan konseling setiap bulan. Kalau kami ke Posyandu kemudian ketemu dengan anak-anak yang ini ya, yang kuning, yang merah, atau yang 2T itu kami rujuk gitu, kami minta kader untuk merujuk ke puskesmas. Nah ini adalah salah satu nakes yang melakukan konseling PMBA di puskesmas. Kemudian cerita selanjutnya adalah tentang Posyandu. Posyandu, mmm, karena di Surabaya menurut saya 1,5 tahun ya di Surabaya, kerja dengan kader-kader Posyandu di Surabaya, daerah Tambakrejo, ke pesisir lagi, ke arah ini ya, Suramadu itulah, pokoknya area-areanya Madura gitu. Menurut saya kader-kader di Surabaya itu jago banget gitu. Setelah saya datang ke sini ya, wah keren ya, ternyata kader-kader Surabaya yang dulu saya dampingi itu sangat keren, karena waktu itu saya dampingin mereka untuk pakai mobile Posyandu gitu. Jadi, digitalisasi KMS dan mereka cukup cepat untuk mengikuti. Nah, di sini sangat jauh gitu ya dibandingkan dengan apa yang terjadi di kota besar. Kader Posyandunya bahkan ada yang tidak bisa membaca gitu. Tapi bukan berarti kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya sama mereka, karena gimana pun mereka udah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya gitu untuk menimbang anak-anak itu gitu ya. Jadi Mmm, nggak kehitung berapa kali kami refreshment pelayanan 5 meja gitu ya, karena tiap kali di-refresh, habis refresh kami monitor masih aja ada yang salah cara nimbangnya, masih ada yang salah cara ngisi KMS, tapi ya mau nggak mau gitu bersama-sama dengan puskesmas tetap aja gitu kita lakukan refreshment pelayanan 5 meja. Nah ini foto yang, kami coba waktu ngobrol sama koordinator gizi ya, "Yuk kita coba yuk pelatihan penyuluhan." Karena di antara 4 meja yang harus dilayani oleh kader, itu meja yang nggak berjalan adalah meja 4. Jadi kita coba waktu itu, ini sebelum pandemi ya, masih bulan Januari kita lakukan pelatihan penyuluhan, termasuk gimana mereka membuat media, walaupun akhirnya kami juga fasilitasi gitu medianya. Nah, ternyata giliran mereka mau lakukan, mereka cuma sempet di bulan Februari, karena Maret itu udah ditutup gitu Posyandu. Covid lagi rame-ramenya waktu itu, jadi Posyandu sempat apa ya, ditutup sementara gitu. Jadi sekarang karena Posyandu beberapa udah mulai buka, kita coba untuk lakukan sosialisasi pelayanan 5 meja di masa pandemi, begitu. Next. Nah, ini foto-fotonya, yang sebelah ini ya Ibu yang baju biru itu tuh salah satu kegiatan pelatihan penyuluhan, terus yang di sebelah kanan itu
pendampingan posyandu di masa pandemi. Memang masih ada banyak catatan ya, karena banyak ibu-ibu yang nggak datang nggak pakai masker gitu. Tapi ya kita dorong dulu lah kadernya untuk konsisten pakai masker setiap kali mereka membuka pelayanan posyandu. Lanjut. Nah, cerita selanjutnya adalah tentang bagaimana kami melawan pandemi di remote area. Nah, di remote area mungkin berbeda gitu ya dengan di Jakarta atau di kota-kota besar gitu yang satu hari bisa ratusan atau bahkan ribuan kasus gitu terdeteksi, terkonfirmasi gitu ya. Nah, di sini lambat sekali gitu ya. Bisa kami itu berhari-hari, berminggu-minggu itu kasus berhenti di angka 20 sekian gitu ya. Nanti tahu-tahu naik 5, tahu-tahu naik 7 gitu. Kami pernah paling tinggi rekor itu 100 something lah, 120 atau 130 saya lupa itu di tahun lalu gitu, di bulan tengah tahun, Juli atau Agustus saya lupa. Itu pun karena salah satu perusahaan tambang BUMN yang melakukan testing ke pegawai-pegawainya, akhirnya baru ketahuan. Jadi memang akses testingnya masih sangat rendah dibanding dengan di kota-kota besar, termasuk di Ternate ya, kota paling dekat di sini kan Ternate. Ternate cukup banyak gitu, dari semua provinsi di Maluku Utara, Ternate yang paling tinggi penemuan kasusnya. Kami yang paling rendah gitu, karena memang aksesnya juga untuk testing nggak ada. Sekarang masih bersyukur udah ada ini ya, swab di RSUD dan satu klinik. Kalau dulu waktu awal-awal nggak ada sama sekali, itu cuma ada rapid biasa. Kalau mau swab ya harus ke Ternate gitu. Nah, udah testingnya rendah, tracingnya juga rendah. Jadi kalau ada yang kontak erat, mmm, yang bergejala aja yang diarahkan untuk testing. Jadi paling yang di-tracing cuman keluarga besar, nggak sampai yang melacak di luar keluarga ya atau di luar desa. Padahal kan sebenarnya kalau kontak erat memang perlu melacak semua orang gitu ya, tapi memang, eee, iya memang sekarang kita udah kesulitan untuk tracing, tapi di kami itu dari awal memang teknis tracing-nya masih belum baik gitu ya. Lalu soal ketersediaan dan kualitas Yankesnya juga. Ada satu RSUD di sini tapi saya pribadi sih berharap jangan sampai saya sakit gitu ya, terus masuk rumah sakit karena, dokternya hampir nggak ada gitu, cuman ada 3 dokter dan kalaupun ada dokter nggak ada alat gitu. Kami pernah beberapa kali merujuk kasus anak ke dokter anak, tapi ketika nyampe ke dokter anaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada alatnya. Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya ada yang sampai terkonfirmasi kemudian butuh ventilator, ya nggak bisa karena nggak ada gitu. Rumah sakit cuma satu RSUD itu dan, alat-alatnya juga nggak ada. Jadi akhirnya sama pemerintah kalau ada yang kasusnya berat langsung dilarikan ke Ternate gitu atau Manado. Ditambah dengan kepercayaan masyarakat. Nah, masih banyak sekali masyarakat yang tidak percaya COVID di sini. Mereka berpikir, "Oh, kami tiap hari mandi air laut gitu ya, terus di sini panas, tiap hari ke kebun, terima sinar matahari, tiap hari mandi air pantai, jadi COVID ini nggak akan kena ke kami," gitu. Kalau COVID kena ke kami, COVID-nya yang mati gitu ya. Ya memang tidak salah 100% ya, karena kalau ke kebun nggak ada siapa-siapa juga jauh lebih aman gitu kan dibandingkan kalau berkerumun. Tapi memang untuk beberapa kegiatan yang berkerumun gitu ya, kayak pernikahan itu mulai mulai biasa lagi di sini dan tanpa masker gitu. Kemudian ibadah juga masih dilakukan tanpa masker, dilakukan kembali, tempat ibadah dibuka kembali dengan, protokol kesehatan yang sangat longgar gitu dan masyarakat percaya kalau kita beribadah, kalau kita takut sama Tuhan, ya ngapain kita harus takut sama virus. Ada beberapa juga yang berpikir seperti itu. Jadi, ini cukup menantang juga gitu buat kami. Nah, apa yang kami lakukan untuk melawan pandemi? Next. Yang pertama kita support APD ya untuk nakes, baik itu di puskesmas atau di rumah sakit, karena gimana pun mereka garda terdepan. Jadi ada beberapa APD yang kita support, ada masker, sarung tangan, hazmat gitu-gitu ya. Terus tetap kita berupaya menurunkan stunting, ini konseling PMBA ya tetap dilakukan dengan protokol kesehatan. Terus media tentu saja ada beberapa bentuk media yang kami buat, menyesuaikan dengan bahasa lokal ya, ada yang bentuknya baliho, ex-banner, poster, kalender, terus ada lagi, next.
Nah, ada yang bentuknya kipas sama X-banner yang kita taruh di tempat-tempat ibadah. Pokoknya kami berusaha gimana lah informasi itu tersebar sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian tentunya dengan kemitraan ya, kita nggak bisa kerja kalau nggak ada mitranya. Nah, ini mitra yang kami gandeng di masa pandemi ini yang paling banyak adalah Polres, karena ya tetap gimana pun ya ada istilah masyarakat tuh takut sama polisi gitu. Jadi kalau ada orang pakai seragam polisi, kong tegur tuh pasti mereka takut gitu. Jadi kita kemitraan dengan polisi, melakukan beberapa kegiatan, ada pendistribusian masker, sama next, udah boleh habis. Pendistribusian masker dan beberapa advokasi gitu. Sudah, itu dari saya. Udah, Mbak? Ya, terima kasih banyak Mbak Kinanti, luar biasa ya pengalamannya beliaunya. Jadi intinya peran seorang Kesmas dalam upaya pemberdayaan masyarakat ya, mulai masyarakat akhirnya tahu, tidaknya sebatas tahu ya Mbak Kinanti ya, tapi menyadari bahwa pentingnya jamban itu tadi ya, dilatih tentang SPBM, sanitasi total berbasis masyarakat, itu ada 5 pilar. Jadi silakan teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam itu ada guideline-nya ya, panduannya di Kemenkes ada, di Kementerian Sosial ada, di Kementerian apa ya? Kementerian apa lagi ya? Desa Tertinggal insya Allah ada juga. Jadi seperti itu. Kemudian ada kerjasama lintas sektor juga ya. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri untuk menyadarkan masyarakat, memampukan masyarakat. Jadi yang namanya pemberdayaan masyarakat itu menjadi sebuah peran yang istilahnya nggak cuma kita sebagai Kesmas ya. Jadi semua sektor itu juga mempunyai peranan di dalam menyadarkan masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat, jadi tahu, sadar, mau, dan mampu untuk melakukan perubahan perilaku ya. Jadi ada beberapa perubahan perilaku yang disampaikan oleh Mbak Kinanti ya. Nah, ini yang kita tadi juga sudah mau tanyakan terkait kendala tantangan, juga beliaunya sudah menjelaskan semuanya. Jadi berbeda ya antara di Jawa dan di luar Jawa. Jadi terkait dengan itu, makanya kompetensi kita sebagai seorang Kesmas yang pertama adalah setelah kita datang menjadi pendamping, fasilitator, apalagi istilahnya kita sama sekali berbeda dengan budaya, berbeda karakteristik. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan analisis ya, need assessment ya, analisis kebutuhan, karakteristik, dan lain-lain. Dan itu yang dulu juga dilakukan oleh Mbak Kinanti ya Mbak ya. Jadi Iya, apalagi ada perbedaan bahasa juga kan. Saya waktu pertama datang juga roaming-roaming gitu, menyesuaikan bahasanya. nah itu langkah pertama yang dilakukan apa Mbak Kinanti waktu baru datang, kemudian penyesuaian itu butuh berapa lama? Kayaknya saya sekitar 3 bulanan ya baru bisa akhirnya ngerti logat sih. Mungkin kalau mereka bicara bahasa asli saya nggak paham gitu. Tapi kalau bahasa hari-hari yang pakai logat saya masih bisa paham gitu tuh di 3 bulan pertama. Jadi datang pertama pastinya kenalan ya. Kenalan dulu dengan mitra. Mitra yang penting siapa nih kuncinya gitu. Baru setelah itu turun ke mitra yang ada di desa. Berkenalan dengan orang-orang kunci di desa, dibantu dengan teman-teman yang sudah ada di sini. Karena kan teman-teman lapangan kita tuh staff kita tuh kan orang lokal. Jadi mereka cukup membantu untuk perkenalan. Nah, setelah perkenalan ya 3 bulan pertama saya banyak turun memang ke lapangan gitu untuk lihat. Dan kalau di ini ya di NGO itu kan selalu ada guideline ya, ada targetnya. Nah, jadi saya lebih tertolong gitu ya untuk menganalisanya tuh nggak serta merta semua langsung saya lihat gitu ya, tapi mana yang sesuai dengan target dulu. Nah, ketika berjalan ada beberapa situasi yang akhirnya saya juga lihat gitu dan pikirkan bisa nggak ya kita kerjakan dengan sumber daya yang kita punya gitu tanpa keluar dari target utama gitu. Nah, tadi kan ada problem pembangunan jamban ya.
Yang awalnya Mm, masyarakat itu BAB di pesisir pantai ya. Nah itu butuh mm, berapa lama sih menyadarkan masyarakat, karena kan masyarakat sudah nyaman ya untuk BAB di luar jamban atau di pesisir, sehingga masyarakat merasa butuh dan mau untuk bangun jamban bareng-bareng itu sampai akhirnya trial beberapa kali. Itu apa yang membuat mereka seperti itu? Nah, itu juga satu cerita yang drama ya buat saya, karena 1 tahun lebih gitu, saya baru 1 tahun lebih saya akhirnya 6 orang itu jadi gitu. Jadi habis pemicuan, hmm, itu kan tadi ada 15 orang kah, ada berapa gitu ya. Kemudian tim leadernya waktu itu adalah ketua BPD dusun. Hmm. Nah, ternyata ketua BPD dusun ini punya masalah dengan kepala dusun. Akhirnya, yang harapan saya ini sama leader di dusun ini berkoordinasi, ternyata mereka sama sekali tidak berkomunikasi gitu. Jangan kan berkoordinasi, komunikasi saja enggak. Padahal rumah cuma beda 2 atau 3 rumah gitu. Akhirnya kepala dusun nggak mau tahu apa yang dikerjakan oleh ketua BPD dusun ini. Nah, singkat cerita, orang-orang yang diarahkan oleh kepala dusun ini mereka nggak gerak-gerak gitu ya, nggak bikin-bikin. Malah boys yang kita udah sempet cetak itu mereka buat sumur tanpa konfirmasi ke kami. Gitu sih, akhirnya setelah saya pusing ini gimana, saya bangun ulang komunikasi dengan kepala dusun gitu. Akhirnya kepala dusun cerita semua permasalahannya. Awalnya kepala dusun nggak mau ngobrol sama saya karena merasa saya berpihak ke ketua BPD. Akhirnya saya jelaskan bahwa ini tuh nggak berpihak sama siapa-siapa. Kita semua di sini kerja sama-sama demi biar orang-orang di sini bisa lebih sehat. Nah, Hmm. akhirnya kepala dusun mulai melunak gitu ya. Setelah itu yang biasanya sebelumnya tuh saya datang sebulan 2 kali, ini mungkin hampir tiap minggu gitu saya datang ke sana gitu untuk pendekatan sama kepala dusun. Itu bener-bener yang dampingin proses semua muanya gitu ya, pertemuan nih saya datang, kemudian dia cetak WC, cetak jamban nih saya datang, dia cetak kloset nih saya ikutin gitu. Sampai jadi 6 ini tuh setahun lebih dramanya. Sempet ini juga ya, sempet saya harus alihkan target juga gitu dari dusun itu, saya harus tambah lagi tempat karena mau nggak mau kita punya target jumlah gitu. Jadi yang awalnya saya mau fokus di situ karena situ nggak jalan-jalan dan saya dikejar target, akhirnya saya lari ke tempat lain, mana lagi ya yang butuh gitu. Oke, baik. Berarti butuh kekonsistenan dan kesabaran ya, karena Ya, nggak langsung sesuai dengan apa yang kita mau. Kamu apa istilahnya butuh jamban, harus bangun jamban sekarang, butuh proses ya, butuh proses yes, dan drama dan dan apa ya, dinamika di masyarakat itu sangat berpengaruh gitu. Saya di sini akhirnya baru merasakan gitu ya, politik di desa itu lebih keras gitu daripada politik di ibu kota. oke. Persoalan kepala desa yang didukung tidak terpilih saja itu bisa membuat masyarakat nggak mau gue aja, nggak mau memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Padahal itu kebutuhan mereka gitu. Tapi ketika kita ajak kerja, dan mereka tahu kita bermitra dengan kepala desa yang tidak mereka dukung, mereka nggak mau kerja gitu. Jadi gitulah ya. Saya baru mengalami ini gitu, betapa politik desa itu sangat berdampak gitu ke ke program-program, ke intervensi-intervensi gitu. Jadi betul-betul kalau buat saya pembelajarannya jadi sekali lagi ya public health itu kan ilmu dan seni ya. Jadi Ya, betul. biasanya belajar seni seni mengelola dinamika ini tuh kayak gimana Seni gitu. apa ya, berkomunikasi, seni Ya, beradvokasi ya, karena ada betul. politik juga ya. Makanya di kita sekarang ada mata kuliah politik kesehatan, Mbak Cinan. Jadi di Oh, peminatan PKIP itu ada mata kuliah politik kesehatan ya, karena merespon dari apa yang menjadi tantangan kita pada saat merencanakan program, mengimplementasikan, ternyata juga ada unsur politiknya, makanya dibuat mata kuliah politik kesehatan. mm. Jadi Dan luar saya pikir kayaknya mahasiswa-mahasiswa kita perlu tahu tentang ini ya, alokasi anggaran gitu. Karena saya di sini belum ngomongin anggaran kabupaten nih, mau ngomongin anggaran dana desa yang 20% itu aja itu setengah mati. Itu saya harus belajar banyak banget. Harusnya itu gimana sih turunannya gitu ya, dari yang teori yang didengung-dengungkan itu kan 20% untuk kesehatan, 20% untuk kesehatan. Tapi pada aktualnya pemerintah desa sendiri juga berkutat nih, ada pajak, ada apa gitu, ada potongan ini itu. Jadi
Enggak juga, mereka bisa pakai yang katanya 1 miliar itu ternyata aktualnya enggak juga 1 miliar karena ada cutting di sana sini gitu. Nah, itu juga membuat saya belajar nih harusnya gimana ya gitu. Jadi belajar mendampingi juga bagaimana mengelola ekonomi untuk alokasi kesehatan ya di sana ya Mbak Gimana? Lebih ke advokasi sih, lebih ke sebenarnya berapa sih Pak yang desa bisa keluarkan gitu untuk bantu posyandu, berapa sih yang Supaya desa apa? bisa keluarkan. Supaya resource sharing gitu ya, maksudnya supaya teman-teman mandiri ya, nggak semua tergantung dari kita ya. Tadi kan Lebih ke sustainability ya sih. betul, karena sustainability. Jadi kan apa kunci dari pemberdayaan, bahkan visinya Kemenkes kan saya memandirikan masyarakat untuk hidup sehat ya. Jadi peran pemberdayaan masyarakat itu luar biasa, terutama untuk sustainabilitasnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya melakukan kegiatan kayak KKN, PKL, itu pastinya kita kalau dari orang kota pasti ditanya-tanya ya sama orang orang asli atau penduduk di sana mau bawa apa nih, mau bangun apa nih. Jadi misalnya pembangunan kesehatan itu ya tergantung masalahnya yang ada di sana apa, penyebabnya apa ya, sehingga mereka butuhnya apa. Itu pun kita juga harus bekerja secara bersama-sama ya, meskipun mungkin ada stimulus dari NGO atau dari kita sebagai akademisi, tapi yang penting adalah keberlanjutan programnya ya, Mbak Kinan ya. Yaitu ya itu tadi ya dengan melibatkan anggaran dari pemerintah desa ya. Itu Dana desa. betul. Itu yang perlu kemampuan kita melakukan advokasi. Makanya di kita pun juga ada mata kuliah penganggaran dan itu mata kuliah wajib Mbak Gina. Seperti itu. Oke, jadi intinya semua mata kuliah yang ada di SKN ya, SKN dimanapun ya, itu pasti saling berkaitan. Jadi ketika teman-teman melupakan mantan, ya itu wajib. Tapi jangan sampai melupakan mata kuliah yang ada di SKM, mulai dari semester 1 sampai semester 7, karena itu saling berkaitan. Seperti itu ya Mbak Kinanti. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan terkait dengan kira-kira strategi sukses untuk menjadi seorang PH warrior yang sukses gitu. Silakan. Kalau buat teman-teman yang memang masuk FKM karena ini ya passion, teman-teman perlu banyak sebelum lulus tuh usahakan banyak turun ke lapangan. Jadi silahkan teman-teman gabung ke LSM, gabung ke komunitas-komunitas yang memang dia menyentuh isu kesehatan. Karena itu kepake banget ketika di lapangan. Itu sangat menolong kita untuk mengenali berbagai karakter orang, kemudian mengenali kita untuk bagaimana ya punya seni berkomunikasi dengan berbagai tipe orang, termasuk juga membantu kita untuk mengenali masalahnya tanpa memakan banyak waktu. Karena kadang kita nggak punya cukup waktu gitu untuk melihat semua masalah gitu ya. Cukup orang-orang kunci baru kita bisa dengar semuanya. Nah, jadi memang penting gitu, jangan cuman kuliah pulang gitu ya, dan jangan juga cuman ngejar nilai gitu. Kadang nilai itu kalau buat saya selama masih masuk standar aman, IPK-nya bagus, nggak harus 4 kok teman-teman gitu ya. Cukup mana teman yang 3 atau 3,25 mana yang itu menurut teman-teman standar mau sekolah lagi apa. Yang penting banyakin juga, diimbangin juga dengan pengalaman gitu ya, dan pengalaman itu harganya jauh lebih mahal gitu. Nggak saya sendiri merasakan gitu ya, kuliah saya, pengalaman saya di kuliah itu sangat kurang gitu, karena saya nggak banyak diarahkan untuk turun lapangan. Saya ingat dulu S1 tuh turun lapangan ya KKN itu ya, KKN PBL. Cuman 1 bulan gitu. Apa sih yang bisa didapat dari 1 bulan? Nah, memang bisa diperkaya dengan itu tadi, teman-teman selain kuliah bisa ikut NGO, ikut komunitas apa, sekedar volunteer it's okay gitu ya, tanpa dibayar. Tapi pengalaman itu sebenarnya adalah bayaran teman-teman itu lebih mahal dari nominal berapapun gitu sih. Tuh, gitu ya teman-teman mahasiswa. Jadi nggak harus belajar bekerjanya itu setelah lulus, tapi selama teman-teman studi 4 tahun itu teman-teman bisa, apalagi di era pandemi ini ya, yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Ketika teman-teman mau belajar di lapangan, silakan, tapi itu tadi sekarang harus ada pernyataan ya, surat izin dari kampus, kemudian membuat surat pernyataan,
Jadi sudah ada prosedurnya dan itu semua harus dikoordinasikan dengan pihak kampus. Intinya belajarlah dari orang lain yang misalnya punya pengalaman yang lebih. Makanya orang sukses itu ketika kita punya mentor, jangan ya lebih cepat ya untuk suksesnya daripada kita nggak belajar dari pengalaman orang lain, istilahnya cuma membaca buku, karena pengalaman itu pembelajaran yang luar biasa. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Kinanti atas waktunya, pengalamannya yang begitu luar biasa. Sama-sama. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Amin. kelancaran, kesuksesan Nanti semuanya. kalau ada teman-teman yang mungkin mau share, bisa ambil nomorku aja dari Ibu Muti. Ya, silakan. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, mau japrian atau mungkin mau video call secara instan, atau mungkin mau belajar gimana Mbak kalau saya mau nanti lulus jadi relawan pencerahan Nusantara Sehat atau Indonesia Mengajar. Intinya teman-teman yang suka traveling ke luar Jawa bisa kontak Mbak Kinanti, karena ini beliaunya jagonya ini strategi komunikasi, advokasi, politik di Indonesia dan lain-lainnya. Masih learning by doing Ya sama-sama belajar ya, insya Allah berkah ya. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman juga semuanya sehat. Silakan teman-teman istilahnya kalau misalnya mau memperdalam lagi, silakan baca-baca buku panduan yang tadi sudah disampaikan ya, jadi terkait dengan program stunting, terkait dengan pengendalian COVID, terkait apalagi tadi SPBN, itu semua sudah ada programnya dan program dari pemerintah itu udah bagus semuanya. Tinggal bagaimana strategi kita untuk melakukan implementasinya seperti apa, karena tantangannya di setiap daerah itu berbeda-beda. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kinanti ya, di Jawa sama di luar Jawa itu sangat berbeda. Mungkin itu cukup. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Semangat selalu, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.